A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman Japfi Nusantara telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit merefleksikan tema kali ini, yaitu urgensi filsafat terhadap aktivis gerakan, ya. Pentingnya filsafat, pentingnya berfilsafat bagi para aktivis gerakan. Mungkin tema ini melahirkan asumsi, ya, melahirkan sangkaan bahwa banyak aktivis gerakan yang tidak belajar filsafat atau teorinya tidak mumpuni dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang praktis. Ya, pada akhirnya juga tujuannya tidak akan mungkin terlaksana dengan sempurna karena secara teoritis juga tidak mumpuni. Mungkin ada sangkaan yang seperti itu, entahlah ada atau tidak, tapi ini persoalan yang memang spesiali terhadap para aktivis-aktivis yang mengira bahwa kekuatan teoritik itu tidak mumpuni dan tidak punya visi misi yang abadi yang mampu mensejahterakan masyarakat. Mungkin dalam sejarah atau ya kita lihat saja dalam lingkup masyarakat ilmuwan, ya, masyarakat akademik yang kita sebut sebagai kampus, university, yang kita anggap masyarakat teoritik justru mempersoalkan dan mempermasalahkan orang yang belajar teori. Itu yang saya dapatkan, ya, secara partikulir, secara pengalaman. Tentu saya tidak bisa generalkan dengan pengalaman kalian. Tapi yang saya dapatkan banyak betul mahasiswa-mahasiswa yang mungkin karena dia malas berpikir sehingga dia menyebutkan bahwa orang yang belajar filsafat itu ya orang yang tidak punya action lah, begitu, tidak mampu menyelesaikan persoalan kehidupannya secara ekonomi dan sebagainya, ya. Bahkan ada beberapa waktu lalu, mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, saya ditanya diskusi di kantin kampus Islami, ya. Saya ditanya seperti ini, kenapa ya orang-orang filsafat itu mempelajari keteraturan tapi kok tidak teratur, ya? Rambut gondrong dan sebagainya, tidak punya style yang menarik, tidak elegan. Saya tanya balik, ya, kenapa kamu tidak kaya? Padahal kamu setiap hari belajar ekonomi dan dia jurusan ekonomi. Nah, ini persoalan, ya. Jadi selalu saja orang melihat dari sisi teoritis langsung kemudian ingin menukik pada persoalan-persoalan praktis yang menurut saya orang-orang seperti itu tidak menghargai proses intelektualisme. Selain pandang sejarah umat manusia, kita menemukan gerakan intelektual, dinamika para tokoh-tokoh bangsa misalnya, atau tokoh-tokoh filosof yang bertentangan dengan pemerintah, seperti misalnya Marxisme, ya, seperti Socrates yang lebih jauh, atau mungkin yang lebih integratif seperti Cak Nur atau Gus Dur, yang lebih punya kapasitas struktural dan kultural. Kita menemukan mereka dalam sejarah itu dalam kehidupan sehari-harinya saat dia masih usia dini, ya, usia kecil, mereka belajarnya sangat giat. Nah, seperti Bung Karno yang belajar di Hos Cokro Aminoto, ya, kita mungkin jarang memperhatikan sejarah itu. Nah, sehingga para aktivis gerakan, ya, khususnya spesiali aktivis gerakan dalam hal ini mengambil jalan pintas dengan melihat terobosan di usia tua para pemikir-pemikir besar, ya, para tokoh-tokoh intelektual di zamannya. Seperti banyak betul yang mengutip Bung Karno misalnya, banyak betul yang mengutip Sohogi atau mengutip Syahrir,
Dan tokoh banyak sekali tokoh yang diikuti tapi juga tidak tertakik, ya, tidak tertanam betul-betul dalam jiwa. Adapun tertanam tapi tidak punya metode dalam menyelesaikan persoalan itu. Hati menggebu-gebu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan praktis di tengah-tengah kehidupan sosial umat manusia, tapi pikiran tidak mampu untuk menjangkau itu. Sama seperti orang beragama misalnya. Para agamawan ya, terlalu yakin terhadap Tuhan, terlalu yakin terhadap agamanya masing-masing. Tapi pada sisi yang lain mereka tidak mampu memahami agama itu. Jadi ini kontradiksi yang nyata dalam kehidupan keyakinan kita dan keberpikiran kita. Nah, begitu pula dengan para aktivis-aktivis gerakan yang punya narasi-narasi untuk menyumbangkan pemerintah misalnya, untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat tanpa kelas apalagi, ya. Itu punya rasa itu, ya, punya rasa fitrah untuk membebaskan. Tapi lagi-lagi secara teoritik ketika diuji itu tidak punya kapasitas yang mumpuni untuk menyelesaikan persoalan. Landasan epistemiknya saja sudah rapuh. Itu masalahnya. Nah, sehingga menurut saya pentingnya para aktivis, ya, aktivis gerakan belajar filsafat itu untuk bagaimana menuai, bagaimana menciptakan benih-benih pemikiran yang spektakuler, yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya memang fundamen. Misalnya ketika mengatakan bahwa apa masalah manusia? Masalah manusia menurut saya dalam sedekat ini membaca filsafat, masalah manusia adalah tidak mampu menetapkan tujuannya, ya, secara otentik. Sehingga ketika tidak mampu menetapkan tujuan, maka ya jalannya pun juga tidak dicari. Jadi ada orang yang bertujuan ke kampus atau bertujuan ke kantor DPR, ya tujuannya minta uang misalnya, atau tujuannya menyelesaikan nilai di kampus. Nah, tapi jalannya dia tidak ketahui, itu masalah, ya. Nah, ibaratnya tujuannya adalah keyakinannya, ya. Jalannya adalah metodenya. Dan filsafat menyelesaikan keduanya, menyelesaikan tujuannya dan memperlihatkan metodenya secara sistematik. Dan itu yang perlu diperhatikan dalam kajian filsafat. Nah, olehnya itu para aktivis filsafat, mungkin teman-teman Japfi, ya, Japfi Nusantara itu tidak terlalu banyak terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi yang sifatnya temporer. Dalam hal ini temporer adalah tidak menukik persoalan yang fundamental. Ya, salah satunya mungkin Japfi ketika turun lapangan itu ya ke isu-isu misalnya Palestina, pembebasan Al-Quds, kan, itu yang perlu. Tentu baik-baik saja para demonstran melakukan demonstrasi, tentu baik-baik saja. Hanya saja ini demonstrasinya ya kita melihat ada sentimen-sentimen senior misalnya. Senior saya ikuti. Jadi bukan berdasarkan pemikiran. Nah, pentingnya orang belajar filsafat siapapun itu, ya spesiali pada para demonstran, ya, para aktivis gerakan, spesiali itu adalah bagaimana meletakkan pikiran kita secara mandiri, bukan karena ya manut-manut saja, tidak punya pola berpikir yang sistematik, kritis dan independen. Ya, hasil apa yang didiktekan oleh senior ya kita ikuti. Ya, kalau tidak ada seniornya di DPR, ya dia mau DPR. Kalau ada ya jangan. Ya, misalnya organisasi tertentu. Misalnya pada organisasi tertentu, kenapa hanya ini yang demo? Kenapa itu tidak? Jadi ini masalahnya apa? Kok mahasiswa tidak bisa bersatu di situ? Berarti isunya beda, berarti analisisnya beda. Analisisnya beda, ya epistemologinya beda. Nah, berarti memang secara filosofis menurut saya kita kembali pada basic pemikiran untuk menyelesaikan persoalan. Nah, artinya urgensi epistemologi, ya, pentingnya teori pengetahuan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang praktis. Karena perlu diketahui bahwa filsafat praktis, aksiologi dalam hal ini, bahasa Marxis misalnya praksis,
itu adalah masalah-masalah terakhir dalam filsafat yang mesti didudukan secara epistemik terlebih dahulu. Karena di kampus juga punya namanya juga negara kecil, ya. Ada presiden BEM-nya, ya. Badan eksekutifnya, ya. Ada rektornya, ada macam-macam. Dan itu tentu ya orang juga berbicara politis. Artinya di kampus itu pun juga dinamika ekonomi, dinamika mungkin korupsi mungkin ada. Ya. Artinya penyambung lidah rakyat secara akademik dalam hal ini adalah kampus, ya. Tempatnya para intelektualisme berkecambah di situ. Justru terpotong, ya. Lidahnya terpotong, tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Jadi alhasil ketika memang juga ada misalnya profesor atau orang-orang yang mumpuni secara intelektual, tapi intelektualnya adalah intelektual menara gading, intelektual yang hanya berkeliaran di situ, tidak mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, bahasa syariati adalah rausan fikir, ya, atau intelektual organik di versi barat. Nah, itu yang kurang mungkin. Artinya dengan melihat sedikit deskripsi sebelumnya, ada dikotomi yang terjadi, ya. Ada dikotomi antara gerakan pemikiran, ya, dan gerakan demonstrasi. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, pada akhirnya orang membagi kiri dan kanan. Ya, di kanan juga ada pun yang ekstrem itu, seperti misalnya HTI, ya, FPI, itu kanan ekstrem. Nah, kalau yang kiri ekstrem misalnya ada marxisme, ya, marxisme yang dipaksakan, marxisme yang utopis yang dipaksakan di negara Indonesia, dan banyak betul orang yang menuduh bahwa nanti akan lahir PKI, ya, sosialisme dan sebagainya. Itu sulit diterima. Poin yang penting yang saya ingin sampaikan adalah pentingnya para aktivis gerakan untuk belajar filsafat, bagaimana ia tidak terlalu sentimen dalam menyelesaikan persoalan. Demonstrasi harus kacau misalnya. Jadi tidak ada suatu metode yang sistematik untuk menyelesaikan persoalan atau problem perasaannya, kegalauan eksistensialnya terhadap lingkup sosial yang mereka tidak mampu selesaikan. Nah, pada akhirnya ya solusi konflik menjadi hal yang paling signifikan dalam gerakan mereka. Nah, artinya tidak ada upaya untuk bagaimana menciptakan kopula atau hubungan-hubungan yang integratif terhadap pemerintah misalnya, atau para elit, ya. Nah, adapun juga mungkin ketika mengkritik elit, justru elit itu adalah sahabatnya di belakang layar. Nah, ini persoalan. Jadi mungkin banyak yang tersinggung soal itu, dan itu yang paling menyedihkan, ya. Saya tidak katakan itu benar atau tidak, tapi itu yang terjadi. Silakan tersinggung kalau mau tersinggung. Saya tidak mengajak itu, saya tidak mengajak bagaimana Anda bertengkar, tapi kita ingin beradu argumentasi soal filsafat, meletakkan dasar-dasar filsafat atau pikiran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teoritis maupun secara praktis. Agar apa? Agar keyakinan kita itu terkondisikan, keinginan kita itu terkondisikan dengan aspek-aspek material yang kita mungkin bisa capai secara gampang, ya. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.